adalah skema proses transaksi Megatama berjangka, proses transaksi secara by phone atau DQ, keterangan atau uraian cara bertransaksi secara DQ atau di MTB. Satu klien dalam cara bertransaksi secara DQ semua dilakukan melalui telepon. Klien atau nasabah anak ibu, kalau suaranya si Devi nggak kedengeran, jangan di chat. Devi nggak sempat baca chat, sayang. Jadi ngomong langsung aja. Coba ngomong langsung, ibu mau dengar. Dep, Maaf, Devi, gitu. Kuatkan volumemu, Dep. Nah, gitu. Jadi caranya bukan kuatkan volumemu, Dep, gitu caranya. Mohon maaf, Devi, silakan suaranya itu kurang jelas gitu. Ya. Jangan pula Togar kamu bilang kuatkan suara kau, Dep. Jangan. Kita pakai tata cara juga ini belajar untuk presentasi ya. Baik, Bu. Maaf, Bu. Ya. Baik, Bu. Takut terpotong, Bu. Nggak masalah, kan sering Ibu potong. Kan udah sering Ibu potong. Ya kan? Karena kalau mau tuh nanti misalnya lagi presentasi orang, tiba-tiba kalian nggak dengar, kalian diam aja. Ya. Enggak, Bu. Nah, kayak gitulah. Misalnya nanti tiba-tiba lagi presentasi, orangnya presentasi. Udah capek deh presentasi, kalian nggak dengar sama sekali. Lalu diam aja, kan? Enggak. Gitu ya. Jadi tetap kita potong, kita sebutkan bahwa mohon maaf tidak kedengaran suaranya gitu. Ya. Oke, lanjut. Devi. Ini kamu apa aja? Kamu pas aja. Ibu mau jelaskan nanti. Kamu pas. Pas. Terus slide berikutnya. Sudah kedengaran suara saya, Bu, dan teman-teman? Ibu udah dengar. Yang lain? Masih agak kecil, Bu. Kecil. Kenapa? Mungkin terlalu jauh mic-nya. Sudah kedengaran El Togar? Ibu sudah ya? Sudah, Devi. Silakan. Baiklah, akan saya lanjutkan. Yang kedua ada financial consultant atau PC. Setelah memberikan suggest dan level harga kepada klien, FC kemudian mengkonfirmasikan kepada klien apakah mau enter posisi atau tidak. Yang ketiga, petugas billing akan menerima order dari klien yang diteruskan oleh FC. Setelah itu, petugas billing akan memberikan level harga sesuai dengan harga running atau harga yang bergerak pada saat itu. Dari pedagang di bursa berjangka kepada klien melalui FC, petugas billing akan memberikan harga sebanyak 3 kali dan apabila harga yang tidak sesuai dengan klien, maka order akan di-cancel. Yang keempat, ada pedagang. Apabila permintaan atau order dari klien sesuai, maka petugas billing akan meneruskan order tersebut kepada pedagang yang ada di bursa. Yang kelima, bursa. Semua permintaan dan penawaran para pedagang secara otomatis akan dipertemukan dalam waktu yang singkat. Yang keenam ada bank custodian. Dalam bertransaksi, semua akan langsung mempengaruhi equity client atau dana nasabah, baik profit maupun loss. Semua itu akan langsung berhubungan dengan equity yang berada di segregated account di bank custodian yang ditunjuk oleh BPPE-BPI. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan ada dua, yaitu yang pertama analisis teknikal, yang kedua analisis fundamental. Analisis teknikal pada investor dan analisis pada PT Megatama berjangka menggunakan analisa teknikal untuk mengidentifikasi apakah kondisi pasar atau market sedang dalam fase bullish atau... Anak ibu coba dengar. Nah ini kan kamu bilang dia menggunakan apa? Menggunakan analisa apa? Teknikal, Bu. Oke, di dalam kesimpulan apa yang kau bahas ini harus ada, ya? Nah, apa yang kau bahas, apa yang kau taruh itu harus ada. Dan judul kamu itu apa, anakku? Jadi di dalam kesimpulan harus menunjuk, di dalam pembahasan itu harus nampak. Jadi bukan cuma membuka akun aja yang kamu kesimpulan.
Ya, di dalam pembahasan kamu bahas. Tapi ada hal-hal lain yang kamu bahas yang untuk menunjukkan bagaimana aktivitas valuta asing di PT Megah Tama ini. Ya, Baik, oke, Bu. next. Next. Ini udah Ibu, karena Ibu tiap-tiap kenapa Ibu suruh baca? Kenapa Ibu suruh kalian memahami? Yang lain kan mendengar juga walaupun kadang-kadang ngantuk-ngantuk, tapi kan dia dengar suaramu maka harus jelas. Oh, begini Ibu bilang kita harus taruh ini. Gitu dia. Ya? Baik, Bu. Oke, lanjut. B. Analisis fundamental. Selain menggunakan analisa teknikal, investor dan trader di PT Megatama Berjangka juga menggunakan analisis fundamental untuk Ya. memperoleh data-data fundamental. Investor dan trader biasanya menggunakan informasi-informasi yang disediakan oleh beberapa media atau melalui surat kabar, datasheet, internet, televisi, dan lain-lain. Media informasi tersebut biasanya menambahkan ulasan-ulasan dan perkiraan pergerakan harga karena pengaruh indikator tersebut. Oke, jadi di kesimpulannya nanti waktu membahas nanti apa kamu tambahkan ya nak, yang kamu punya itu salah. Nanti waktu kamu buat notulen jangan itu lagi ya. Tambahkan pemahaman kamu dari yang udah berbanyak kali nih kita presentasi, kan udah tahu dengar baik-baik oh begini. Dari waktu kamu presentasi nanti, waktu kalian nanti yang ke depan ini ditengok juga anak-anak ibu yang lain juga tahu oh saya kurang ini. Tapi begitu kurang terus dicatat waktu buat notulen tambahkan gitu ya. Oke, lanjut. Makasih. Tutup. Sekian presentasi dari saya hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Marhayani. Bagus, ya suaranya bagus, walaupun terlalu pelan tadi, terlalu kecil. Pelan oke, kamu udah cukup jelas, intonasinya oke, cuman kecil mungkin nggak kedengeran sama yang lain ya suaranya. Jadi tampilan wajah bagus, tampilan mau presentasi itu kita udah siap lah. Mau presentasi itu kita udah siap standby, nampak lah kita gaya kita kayak mana gitu ya. Karena semua termasuk penilaian Ibu. Maka tadi Ibu bilang sama kawan Ibu itu yang memakai e-learning, Ibu bilang Ibu menggunakan Google Classroom dan Zoom. Dua-duanya terrecord. Di Google Classroom terrecord dengan rapi semua catatan kalian itu. Malah bisa staff Ibu suruh bikin arsip dia, suruh Ibu bikin tempat yang kalian nggak bisa tengok. Situ ada data kalian, nilai kalian semua Ibu taruh kan gitu. Udah itu dan lagi Ibu senang kenapa? Ini kan Ibu bisa memberitahukan tentang attitude loh, tentang perilaku kepada kalian. Bagaimana yang seharusnya kita berperilaku kalau kita sedang Zoom gitu ya. Kalau kita sedang Zoom gimana baiknya. Nah, karena ada lagi informasi mahasiswa itu merekam, meletakkan di rekaman itu mukanya lagi gini aja, lagi gini aja, lagi gini aja tiap hari. Nah, itu kan ketahuan juga seperti itu ya. Mau dia buat rekam, tapi kalau dipanggil dia nggak kedengaran suaranya kan langsung dicoret sama dosennya. Gitu ya. Terserah dia lah mau berkuliah yang baik, tapi bagi yang baik, bagi yang bagus, ya pasti yang dikasih nilai A lah semua kan gitu. Yang selama ini dianggap memang harusnya seperti itu kuliah yang bagus-bagus, itulah yang dikasih nilai bagus. Nah, kalau yang dianggap ada curang, begitu Ibu bilang ada curang, sekarang Ibu nggak mau kasih tahu ya, bahwa kalian suka mengambil punya kawan fotonya segala macam itu, kan udah Ibu bilang tuh nggak boleh. Kalau ada juga yang mengambil kawannya punya dari galeri, dikirimnya tentang ada gambar dia, padahal komputernya komputer orang lain, nah itu salah. Ibu nggak mau bilang lagi tuh, langsung Ibu coret tuh. Nggak lulus dia, Bu. Lulus, tapi nilainya jangan harap dapat A lah. Nah, itu dia ya. Karena nilai A itu, kalau saya nggak bagus UTS, nggak bagus apa, tapi saya semua ngerjain tugas dan semua saya baik, gimana, Bu? Ibu kasih A, kasih. Tapi janganlah kau nggak pernah bercakap pun. Nggak pernah kau bercakap pun. Minimal, Bu, dengarlah kau bercakap nih sekali nih. Waktu kau presentasi nih, kau dengarlah suaramu. Itu dia. Macam mana kita kuliah nggak pernah bertegur sapa pun, nggak pernah nampak pun mukanya. Gitu ya. Jadi Ibu bilang, saya mau lihat wajah anak-anak saya ini dan saya mau tahu bagaimana perilakunya. Jadi dosennya bilang, untuk apa? Kalau mau jumpa, meet up, jumpa aja katanya. Jumpa, panggil orang itu, hari ini kita ketemu ya. Siapa yang mau ketemu sama kalian kondisi COVID kayak gini coba? Kalau nggak COVID, aku ajar di kelas kalian. Kalau ada salah, aku tarik bajunya, aku tarik kupingnya. Nah, misalnya. Ya kan? Nah, udah tahu Ibu. Ini misalnya terlambat, oke, Ibu ambil roll, Ibu pukul pantatnya, misalnya. Nah, ini kan nggak bisa.
Ada sering tuh kalau lagi kuliah Ibu tiba-tiba kuliah masuk rombongan gerak. Nah, itu kan lagi kuliah umum nggak boleh. Kalau kayak gitu melanggar. Nah, kok di sini tiba-tiba masuk lagi kuliah pun oke. Asal kuliah kan gitu. Nah, jadi ini semua kondisinya karena situasi ini mengharuskan kita seperti ini dan Ibu tetap mau lihat kalian. Nah, Ibu bilang sama dosen lain, ngapain? Sudah tugas, tiap 1 kali tugas. Dia buat, ada nggak kalian tiap dosen-dosen itu tiap kuliah hari ini langsung ada kuis? Ada? Ada nggak? Ada nggak? Sebulan itu 4 kali kuis, ada? 1 bulan kan 4 kali kuliah, 4 kali kuis, ada? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Tidak ada, Bu. Itu Ibu bilang, matilah mahasiswa itu, aku bilang. Aku nggak mau kasih kayak gitu, Ibu bilang kayak gitu. Ah, nggak bisa. Tiap saya 1 kali ngajar, kasih kuis. 1 kali ngajar, kasih kuis. Nah, Ibu bilang matilah aku. Sedangkan aku punya tugas UTS aja nggak dikerjain. Nah, gitu Ibu bilang kan. Tapi nggak boleh dibilang kayak gitu, katanya harus. Oke, kita mau latih mereka itu supaya pintar atau mau kayak mana? Ibu bilang kayak gitu. Makanya Ibu ini perilaku ini Ibu perhatikan kalian. Bukan nggak Ibu tengok kalian ini semua. Semua Ibu tengok. Nah, jadi artinya perilaku itu menentukan juga untuk kebagusan nilai. Nilaimu itu bagus, sopanmu kan dilatih. Tiba-tiba kok nanti jadi menteri, jadi macam mana pula lu menteri kau itu? Jadi ya tiba-tiba nanti jadi kayak AA, dosen tapi kayak gitu. Kan kacau kita. Nggak boleh, kita masih menjaga sikap, masih menjaga perilaku. Ya. Mau kalian ditelanjangin muka orang kayak gitu? Gara-gara perilakumu nggak beres, kita harus menjaga sikap kita. Di mana kita berada, kita harus tahu. Kalau kita nggak suka sama sesuatu, cara menyampaikannya pun ada. Ya, nggak boleh kita membabi buta, nggak boleh kita frontir, nggak boleh kita melanggar, nggak boleh kita, apalagi kemarin soal nggak jelas menista agama, walaupun agama kita sendiri mau kita nista, lebih parah lagi. Nah, itu dia ya. Jadi jangan sampai ke situ. Ibu arahkan sekarang, maka dari sekarang perilaku bagus lah. Ini kalian rugi kalian ini, nggak jumpa-jumpa sama kawan-kawan. Aturannya kan bisa jadi pacar. Ada yang naksir-naksir kan bisa kalau jumpa-jumpa. Itulah ruginya. Nggak bisa sosialisasi, nggak bisa ketawa-ketawa, nggak bisa jumpa. Kalau kami dulu enak kali, tapi kondisi sekarang begitulah. Enaknya kalian gampang lulus. Nggak belajar pun lulus. Nah, itu enak. Tapi itulah dia harus sadari sendiri bahwa, oh kalau aku nggak buat, aku nggak bagus. Karena memang harusnya aku kayak ginilah kuliah. Gitu ya. Jadi Ibu perhatikan kalian semuanya baik, membuat Ibu juga senang. Oke, satu lagi ya. Satu lagi udah cukup ya, karena Ibu ada urusan kampus. Oke, satu aja lagi, silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Ada 2 ya? Ada 2. Tadi siapa satu? Saya Bu. Saya, Bu. Oke, satu lagi. Ada 2 ya? Oke, Ibu kasih 2. 2 yang terakhir ya. Esther dulu. Esther. Ya. Ya, silakan. Kemarin kita 5, hari ini kita bikin 6. Oh, maaf, Bu. Kemarin itu ada 6 orang yang presentasi, Bu. Bukan 5. Bu. Tapi Ibu, staf Ibu mau kasih data ke Ibu cuma 5. Dia Enggak, kasih Bu. data ke, dia kasih 5. Yang kemarin kan, Bu, hasil presentasi kemarin saya record, terus saya upload ke YouTube supaya bisa teman-teman lihat. Itu totalnya ada 6 orang, Bu. Iya, sama Ibu catatan Ibu pun ada 6, tapi nilai dia nggak ada karena dia tidak mengirim notulen. Sama Ibu pun 6 namanya. Tapi dia tidak mengirim notulen, makanya Ibu bertanya. Makanya Ibu bertanya ya. Oke, itu jangan lupa screenshot pertama. Baik Bu, sudah saya screenshot. Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan saya Esther. Saya di sini akan mempresentasikan strategi investasi di pasar modal PT Bank Mandiri untuk memenuhi tugas UTS saya. Sebelumnya saya minta maaf karena kekurangan dari PPT saya ini tidak adanya latar belakang, rumusan masalah, kesimpulan, dan juga saran. Oke, Esther, nanti coba dilihat ya bahwa kan udah cukup banyak Ibu arahkan ya.
Jadi nanti Esther waktu membuat notulennya pun diikuti semua yang disarankan oleh Ibu ya, supaya nanti bisa menambah nilai. Karena staf Ibu ini dia menandai harus sesuai sama yang Ibu buat. Nah, kan Ibu kan udah kasih checklist ke kalian itu ya. Kayak misalnya nanti kalian mau bikin TA. Bikin TA kan ada yang pertama harus apa? Latar belakang, kedua perusahaan masalah, ketiga tujuan, empat apalagi metode penelitian, kemudian 5 jumlah sampel responden kan gitu. Itu harus diikutin. Kita ini bukan TA ini adalah tugas ya kan. Makanya Ibu bikin sesimpel mungkin tapi mengarah kepada TA. Nah, caranya supaya anak-anak Ibu nanti kalau dapat pun Ibu dosennya sudah gampang gitu loh. Ya. Oke, lanjut Esther. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pasar modal. Pasar modal merupakan tempat perdagangan surat-surat berharga dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Surat berharga pasar uang memiliki nilai kualitas yang lebih tinggi dari surat berharga di pasar modal. Untuk memaksimumkan manfaat yang diperoleh, investor dapat mengemudikan investasinya dengan membeli beberapa surat berharga di pasar modal untuk mendapatkan pengembalian yang lebih besar dan membeli beberapa surat berharga di pasar uang untuk menjamin ketersediaan likuiditas sekaligus mengurangi biaya opportunity cost dari pemegang uang. Perusahaan dan individu memanfaatkan pasar modal sebagai sarana investasi jangka panjang. Oke. Bank Mandiri, PT Bank. Ini next. Oke, nah silakan. Fungsi manajemen Bank Mandiri yaitu ada 4. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga directing, dan 4 controlling. Apa itu? Coba jelaskan. Nah, planning itu apa gitu, biar menambah nilaimu. Oh, baik, Bu. Yang pertama, fungsi manajemen Bank Mandiri itu yang pertama planning. Yang kedua itu controlling, organizing. Planning, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang planning. Planning itu merupakan fungsi perencanaan dari manajemen PT Bank Mandiri yang planning itu memperkuat leadership di segmen wholesale dengan melakukan pendalaman relationship dengan nasabah. Strategi ini bertujuan agar Bank Mandiri dapat meningkatkan share of wallet dan rasio cross-sell revenue dari nasabah wholesale Mandiri melalui penyediaan solusi produk wholesale yang terintegritas. Yang kedua itu organizing. Bank Mandiri terus melakukan penyempurnaan dalam kebijakan human capital agar pegawai dapat terus dikembangkan dan dapat membawa Bank Mandiri menjadi perusahaan dengan kinerja yang terbaik. Jadi dia semuanya harus terorganizing. Yang ketiga itu directing. Sebentar. Togar, kamu punya ini yang belum ada notulennya ya? Iya, Bu. Lupa saya kirim. Gawat kamu ini. Ini barusan Ibu cek, staf Ibu bilang kamu ini yang belum kasih. Malah kau pula nggak ngasih, aduh. Kamu yang belum ada ini datanya katanya. Ibu cek, Ibu WA dia barusan, Ibu bilang ini kenapa satu belum ada datanya Bu, namanya El Togar. Ya Bu, nanti Alah, saya segera kirim. El Togar. Kamu yang komting kok kamu pula nggak ada. Oke, next. Yang ketiga itu directing. Directing ini fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat itu controlling. Controlling ini merupakan controlling ini supaya perusahaan itu dapat meminimalisir potensi kerugian yang memungkinkan dialami oleh bank akibat terjadinya peristiwa tertentu. Jadi perusahaan itu harus melakukan controlling terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Selanjutnya strategi investasi. Strategi investasi di PT Bank Mandiri itu berdasarkan skala usia, di mana usia 25 sampai 35 tahun itu biasanya kan karir pertama seseorang itu setelah lulus kuliah. Yang kedua itu 35 sampai 45 tahun itu merupakan usia emas, di mana kelompok usia karena karir seseorang yang sudah dapat mencapai tingkat manajer hingga senior. Walaupun jumlah pemasukan tingkat ini meningkat, pengeluaran pun akan tetap meningkat.
drastis karena adanya tanggungan keluarga dan jenis kebutuhan yang semakin beragam. Jadi di usia emas ini sebaiknya kita dapat melakukan investasi. Yang kedua itu usia 45 sampai 55 tahun ini merupakan usia matang. Kenapa? Karena ini sudah mencapai puncak karir dengan penghasilan yang lebih memadai. Seiring dengan itu, pengeluaran serta kebutuhan Anda pun sudah tidak sebesar kelompok usia sebelumnya, namun investasi dapat dimanfaatkan oleh usia ini. Yang selanjutnya itu usia 55 tahun ke atas, di mana itu merupakan usia pensiun. Memasuki usia masa pensiun, pengeluaran dan tanggungan Anda akan berkurang secara signifikan, seiring dengan pendapatan yang menurun. Jika sebelumnya Anda membeli asuransi pendidikan untuk anak Anda, mungkin kini biaya kuliah tidak lagi menjadi tanggungan Anda. Untuk itu, disarankan untuk melakukan investasi di usia ini untuk juga ada dana pensiunnya. Yang selanjutnya itu masalah atau kendala dalam investasi. Masalah atau kendala yang mungkin terjadi khusus pada pandemi COVID-19 ini, kemungkinan trade war berimpact, lalu juga kemungkinan suku bunga Fed Fund Rate yang mungkin masih akan naik 1 atau 2 kali. Lebih kurangnya pasti akan berdampak juga kepada suku bunga maupun juga akan pengaruh kepada masyarakat atau melebar atau bisa saja tingkat likuiditasnya. Ini adalah satu hal yang perlu dijaga. Lalu yang paling penting, otoritas fiskal dan moneter telah meyakini memiliki framework yang sangat kuat dan memiliki disiplin dalam mengelola fiskal dan moneter, dan juga kita memiliki lembaga keuangan yang sangat kuat dengan equity atau saham yang bagus dengan tingkat NPL yang turun, sehingga kita meyakini tantangan selalu ada, tetapi kita sudah memiliki experience dan expertise dalam rangka bagaimana melakukan perubahan terhadap strategi menyesuaikan dengan tantangan yang muncul di 2019. Yang selanjutnya itu tujuan investasi. Tujuan umum para investor dalam melakukan investasi di pasar modal adalah untuk memperoleh keuntungan atau capital gain yang didapatkan atas penjualan ulang saham yang telah dibeli dengan harga yang lebih tinggi dari pembelian awal. Kedua, untuk memperoleh dividen, yaitu kedua keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten. Dan yang ketiga adalah kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar kepemilikannya terhadap perusahaan tersebut. Untuk mencapai tujuan para investor yang melakukan investasi di pasar modal, maka pemahaman harga saham dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya sangat penting karena dapat memberikan informasi bagi pemodal atau calon pemodal dalam melakukan investasi berupa saham. Sekian presentasi saya kembalikan ke Ibu. Esther? Ya, Bu. Nah, nanti diperbaiki ya. Itu kayak kendala tadi itu bagus, harusnya masuk di dalam kesimpulan, ya. Oke, lanjut satu lagi. Esther nomor 10 ya. Iya, Bu. Oke, ini langsung screenshot. Tadi kamu udah screenshot kan? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Loise Papayosa Bruginting. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aktivitas analisis fundamental saham PT Unilever Indonesia Tbk. Luis, Ya, Bu. kalau buka kayak mana dulu? Apa dulu? Salam pembuka. Gitu, coba ulang biar makin Ya, bagus. Ya, Bu. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore, Lois. Udah sore ya. Kurang aqua kayaknya. Selamat siang, Ibu dan teman-teman sekalian. Padahal nggak puasa, padahal. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aktivitas analisa fundamental saham PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelumnya saya minta maaf mengenai kekurangan-kekurangan yang ada dalam PPT saya, yaitu saya tidak memasukkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta kesimpulan dan saran. Oke.
Pertama itu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan analisis fundamental. Analisis Yes. fundamental, Nah, Ibu, Luis, itu ingat ya, ini nanti kan kamu taruh di permasalahan ini kan. Ya, Masalah bukan ini ya, masalah bukan ini. Di dalam dibahas ini boleh, tapi judul masalahnya adalah tentang apa analisis tadi? fundamental saham PT Ah, Unilever. jadi artinya bagaimanakah gitu kan pelaksanaan sistem analisis sistem fundamental di dalam PT Unilever. Gitu dia ya. Ya, Bu. Kamu harus bertanya pertanyaannya. Lanjut. Ya. Analisis fundamental pada dasarnya adalah salah satu metode untuk mengevaluasi, mengukur dan memprediksi seberapa besar dampak perubahan data fundamental makroekonomi terhadap pergerakan harga suatu mata uang atau aset di pasar keuangan, seperti perubahan harga saham, yield obligasi, atau surat berharga, nilai tukar, dan suku bunga. Lalu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bagaimana itu PT Unilever. Unilever Indonesia Tbk Indonesia adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang consumer goods. Mereka berdiri sudah dari masa penjajahan di tahun 1933 dan menjadi perusahaan publik di tahun 1982. Mereka awalnya bernama Unilever Corporation NV karena memang Unilever awalnya adalah perusahaan baru berdiri tidak lama sebelum mereka masuk ke Indonesia di tahun 1929. Hasil merger dari dua perusahaan yang sudah berdiri dari akhir 1800-an. UNVR hanya berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia di tahun 1980. Secara industri, perusahaan ini masuk ke kosmetik dan household atau produk perawatan tubuh, sedangkan perusahaan besar consumer goods lainnya ada di industri-industri lain, seperti Sido, GGRM, AMSP, dan Food BP. Selama hampir 80 tahun ini, mereka sudah memiliki 6.000 karyawan, 800 distributor independen, 9 pabrik, dan sejak posisi ditulis, harga sahamnya sudah naik lebih 980. Saham Unilever 1 tahun 1900. Sekarang uang 180 juta atau naik 25% per tahunnya. Di sini saya menunjukkan dari PT Unilever Indonesia mulai aset lancar dan utang lancar, lalu aset dan utang dan modal, lalu penjualan dan laba, serta laba, dividen, operasi pembiayaan dan perubahan kas. Saya menggunakan laporan UNVR dari 2015 sampai 2021 mereka selama hampir 7 tahun ke belakang. Revenue growth atau pertumbuhan pendapatan rata-rata 8,27% per tahun. Yang kedua itu net profit growth atau pertumbuhan laba atau profit rata-ratanya itu 0,86% per tahun. Yang ketiga net profit margin atau margin laba dibanding pendapatan rata-ratanya itu sebesar 17,38% per tahun. Ini bisa dikatakan cukup tinggi. Yang keempat itu free cash flow atau FCF, sisa uang tunai dari aktivitas operasi dikurangi belanja aset, kumulatif positif dengan rata-rata 5,2 triliun rupiah per tahun. Total FCF selama kurang lebih 7 tahun terakhir ini berada pada 5. Yang ratio atau rasio belanja aset dibagi uang tunai aktivitas. Katanya di sini itu rendah, itu sebesar 0,2 kali, dan namun masih bisa dikatakan bagus dan efisien. Efisien perusahaan itu stabil dengan rata-rata di 0 tahun. Itu efisien. Yang ketujuh, return on equity rata-ratanya itu sebesar 10%. Laba dari yang ke-8 debt equity ratio rata kali. Saya industri consumer goods karena banyaknya bayar produk-produk mereka. Yaitu price earning ratio, rasio harga saham dibandingkan laba. Itu sebesar 8,87 kali. Dan yang terakhir, price to book value. Dibanding nilai, yaitu rata-ratanya sebesar 51,69 kali.
Di sini saya juga menyertakan pembuatan model keuangan yang didasarkan pada asumsi mengenai prospek pendapatan dan biaya atas suatu properti atau usaha. Demikian hasil dari presentasi saya. Saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih. Mohon maaf, Bu, suara Ibu tidak Mohon maaf, Bu, kedengaran. suaranya tidak kedengaran. Maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Rupanya masih ditutup. Jadi gini, Louis, kamu itu gambarannya belum nampak. Gambaran tentang analisa yang kamu lakukan ini belum nampak. Padahal di pembahasan ada, tapi kamu nggak buat kesimpulan. Di Word kamu buat, tapi tidak menggambarkan apapun. Inilah yang Bu bilang tadi, bagaimana rasio-rasio yang kamu peroleh itu yang harus kamu simpulkan bagaimana baik apa enggak dia di dalam perusahaan ini, gitu ya, Louis? Iya, Bu. Nah, jadi pembahasannya bukan kayak gini, bukan seperti yang kamu tulis ini pembahasannya ya. Harus menggambarkan tentang yang kamu bahas, kayak mana tadi. Kan Ibu bilang fundamentalnya kita melihat ke rasionya, kayak mana keadaan di perusahaan itu. Maka kita bilang bahwa kita menganalisa bahwa secara fundamental dia memang sudah berjalan baik dan sahamnya diterima masyarakat dengan kondisi yang cukup baik. Nah, gitu dia. Ya. Lihatlah tadi earning persennya berapa, dijelaskan. Kan ada ranknya, ada rata-ratanya. Oke ya, ditutup. Udah. Terima kasih, Bu, atas saran dan nasihatnya. Selanjutnya saya akan memperbaiki. Oke, baik. Ini dari presentasi saya. Terima kasih. Ya. Ini berarti sudah 11 ya. Masih sedikit ini. Kalau ada waktu nanti tolong ya dibuat supaya kita bisa ada waktu lagi, misalnya 5 orang atau 6 orang.